Kita lanjutkan ke poin berikutnya, itu bertobat. Di ini tubtu ilaika, dalam ayat itu kan, sungguh aku bertobat kepadamu. Tobat itu kembali kepada Allah. Kan? Tapi jangan lupa, tobat itu adalah kewajiban kita. Bersalah nggak bersalah, punya dosa nggak punya dosa, pastilah kita punya dosa secara umum. Yang tidak punya dosa itu siapa? Kanjeng Rasul, karena maksum beliau, para Rasul. Ya. Nabi Muhammad itu maksum. Para sahabat nggak maksum. Makanya Syiah itu kenapa dia ahli bid'ah? Karena dia itu menganggap imam-imam mereka maksum. Naudzubillah. Padahal yang maksum itu hanya Rasulullah. Sahabat pun tidak maksum. Begitu. Para ulama nggak ada yang maksum. Gitu kan. Nah, jadi manusia ya tempat salah dan dosa. Gitu. Makanya kita harus kembali, harus bertobat. Dan tobat adalah ibadah yang dicintai Allah. Ya, adalah kewajiban kita. Kewajiban dari Allah. Sebagaimana umumnya surat dalam misalnya At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Atau di ayat yang lain, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi taubat itu suruhan kepada kita, kewajiban dari Allah, perintah Allah kepada kita. Jadi makanya kita harus bertobat. Nah, di ayat yang lain juga sama. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilai. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jadi istighfar. Istighfar itu bentuk tobat. Ya. Apa namanya? Tobat itu secara bahasa kembali kepada Allah. Orang sebagai hamba yang lemah, hamba yang bersalah, hamba yang banyak dosa, sebaiknya hamba yang tersesat jalan, sebaiknya kembali kepada Allah. Itulah tobat. Dan memohon ampunan kepadanya, itulah istighfar. Begitu. Ya. Kemudian tobat juga adalah ibadah yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, kemudian banyaklah baca istighfar. Ya, pagi, petang, baca istighfar. Itu salah satu amal ringan yang berat pahalanya adalah, misalnya ya tadi saya lupa bahas itu. Ya ini, membaca doa zikir pagi petang. Kemudian menjawab azan. Itu luar biasa. Berdoa setelah azan. Kemudian hal-hal yang menurut kita remeh ya, misalnya apa? Memberi makan orang soleh gitu. Itu luar biasa besar pahalanya. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk tobat, misalnya apa? Istighfar. Sunnahnya adalah membaca istighfar 100 kali, minimal sehari, pagi atau petang. Misalnya di Kipagar petangnya Syekh Said Al-Akhtar itu bacalah dikir istighfar itu 100 kali, sore atau pagi hari, gitu kan. Nah ini adalah lafaz, mungkin sudah hafal semua ya, ini Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Allah, Engkau Rabbku, tiada Rabb yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu. Aku setia dengan perjanjianku padamu, semampuku. Aku berlindung padamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 6306. Para ulama kita sudah mengkategorikan tuh syarat-syarat tobat itu apa. Pertama, ikhlas. Kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Jangan pernah ingin mengulanginya kembali. Kan? Makanya ada istilah tobat sambal. Habis tobat, dosa lagi. Nanti tobat lagi, dosa lagi. Ya,
Memang harus tobat lagi kalau berdosa lagi, tapi jangan mau melakukan dosa terus-menerus gitu kan. Biar diterima tobatnya. Kemudian tidak terus-menerus dalam berbuat dosa atau dalam suatu lingkungan yang berbuat dosa mengiringi dengan amal soleh. Kalau kita berbuat dosa, bertobat segera meminta ampun kepada Allah, ini adalah amal soleh. Sebab amal soleh itu menjauhkan kita dari perbuatan buruk, dosa. Kemudian kita juga harus punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa. Kemudian lakukanlah tobat itu sebelum pintunya ditutup. Karena ada batas waktunya tobat itu. Kapan? Yaitu sebelum datangnya ajal atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Itulah pintu tobat masih terbuka lebar. Gitu kan. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Gitu. Jadi jangan berputus asa, bertobatlah sebelum pintu tobat itu ditutup.